Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pelajaran praktek ibadah kita ini masih tetap tentang bab tayamum. Pada kali ini Bapak ditemani oleh Pak Rizky ya. Pak Rizky. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rizky, mungkin bisa dijelaskan pengertian dari tayamum. Tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja. Secara bahasa artinya menyengaja. Tayamum secara istilah atau syariat Islam itu adalah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi. Menyampaikan debu yang suci ke muka dan tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi. Jadi kalau masih bisa berwudu, jangan bertayamum karena dia hanya sebagai badan atau sebagai ganti saja. Debu yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Debunya yang dikatakan debu itu debu artinya debu yang halus pun juga boleh. Misalkan di sini nih, ini kalau dilap ke sini nih boleh nih. Karena kalau dilap ini pasti ada debunya, ada kotorannya, itu sudah boleh. Intinya debu itu tidak terlihat ada kotoran yang menyebabkan dia najis. Misalkan debu ini kan suci nih debunya nih. Kalau di sini ada kotoran ayam dan lain sebagainya, itu sudah tidak dikatakan debu yang suci. Syarat dibolehkannya tayamum. Ini yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Mungkin bisa dicerita tentang, ada mungkin contoh seperti apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan syarat dibolehkannya bertayamum. Jadi kita boleh bertayamum apabila ada syarat ini. Syarat ini sudah terlaksana. Kalau tidak ada syarat ini, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Tidak adanya air itu kita sudah berusaha mencari daerah sekitar, tidak ada air. Itu maka boleh bertayamum. Atau ada air tapi hanya cukup untuk diminum. Baik itu diminum oleh kita atau kita punya peliharaan hewan. Misalkan kita punya air 1 ember, air itu hanya untuk diminum kita, maka kita bertayamum boleh walaupun ada air, karena air itu hanya cukup untuk diminum. Jangan dibuat berwudu, dibuat minum saja. Ataupun air itu diperlukan untuk ternak kita. Kita punya sapi atau apa, kalau kita kasih sapi, maka kita wajib tayamum. Tapi kalau kita buat wudu, nanti sapinya tidak minum, maka yang didahulukan adalah kasih sapi dulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air. Berhalangan menggunakan air. Misal biasanya ini terjadi pada orang yang sedang sakit atau orang yang sakit diperpal sininya. Jadi sama dokter, jangan sentuh air ya. Kalau kamu nyentuh air nanti penyakitnya itu akan tambah parah. Maka di situ diperbolehkannya untuk bertayamum. Begitu Ustaz Gilper. Terus yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu tidak bisa kita gunakan semerta-merta, tidak bisa. Misalkan saat ini kita mau melakukan tayamum untuk sholat duhur, maka kita bertayamumnya saat waktu duhur masuk. Jangan bertayamum pada saat waktu duhur belum masuk. Misalkan jam 10 siang saya bertayamum untuk sholat duhur, maka tayamumnya itu tidak sah, karena jam 10 siang belum masuk waktu sholat duhur. Berarti harus masuk waktu sholat duhur. Dan itu hanya dipakai 1 kali. Kita bertayamum untuk sholat duhur, nanti pada waktu asarnya bertayamum lagi untuk sholat asar. Begitu seterusnya. Sekali pakai itu ya. Iya. Terus yang keempat, dengan debu yang suci, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Debunya harus pakai yang suci. Kalau debunya ada kotoran ayamnya, ya tak boleh lah Pak. Nanti bahaya. Gitu. Rukun atau fardu tayamum, mungkin bisa dijelaskan? Oke. Setelah syarat kita terpenuhi baru rukun. Sebelum saya menjelaskan tentang rukun tayamum,
boleh saya jelaskan dulu apa perbedaan syarat dengan rukun. Begitu. Silakan, silakan. Syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melaksanakannya. Sedangkan rukun itu sudah ada dalam pelaksanaannya. Nah, misalkan niat itu harus diucapkan saat kita melakukan tayamum. Jangan niat sekarang, niat nawaitu tayammuma, niat ila akhirih, kemudian nunggu 1 jam baru bertayamum. Itu tak boleh. Jadi kalau syarat sebelumnya sudah terlaksana, tapi kalau rukun itu bersamaan. Paham ya? Bersamaan gitu. Misalkan yang pertama rukunnya adalah niat. Niat, yang kedua mengusap muka dengan debu, mengusap 2 tangan hingga siku dengan debu. Yang keempat memindahkan debu ke anggota yang diusap, dan yang kelima adalah tertib. Jadi ini dilaksanakan pada saat kita melaksanakan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Berbicara tentang hikmah atau manfaat, apa sih manfaatnya kita bertayamum? Yang pertama adalah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Jadi hikmahnya adanya tayamum adalah kita dipermudah. Kalau kita tidak ada tayamum, maka kita diharuskan, kalau kita tidak menemukan air, harus mencari air. Tapi karena adanya tayamum ini, maka kita dipermudah oleh Allah. Ini bukti sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbaiki kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadi kalau tidak ada tayamum, kalian bisa beralasan, kenapa kamu kok tidak sholat? Saya tidak bisa berwudu, saya tidak menemukan air. Tapi gara-gara adanya tayamum, tidak ada alasan kalian tidak bisa melakukan ibadah. Karena tidak ada air, maka diperbolehkannya untuk tayamum. Gitu, Ustaz. Yang ketiga, menyadarkan asal usul manusia diciptakan. Nah, kita diciptakan itu dari tanah. Itu menyadarkan kita kalau kita itu diciptakan dari tanah. Ini salah satu dari hikmah tayamum. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Kalau setan itu nama aslinya adalah Azazil, itu diciptakan dari api. Sedangkan Adam, manusia itu diciptakan dari tanah. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.